Salam Bapak Ibu Saudara-saudari para pemirsa. Mari kita mulai ibadah Onenia Mari yang ke-19 ini dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari pemirsa terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus dimanapun saat ini berada. Salam jumpa kembali dalam ibadah online yang Mari Nasional ke-19 ini. Patut kita bersyukur kepada Tuhan sebab Dia baik bagi kita. Dia yang senantiasa melindungi, memelihara, memperhatikan, dan memberikan berkat-Nya kepada kita. Bahkan jika kita ada hingga pada saat ini, itu semua karena anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Dia memberikan nafas kehidupan bagi kita. Kita bisa menghirup udara yang segar. Bahkan kita bisa memuji, memuliakan Tuhan. Semua hanya karena anugerah-Nya. Kita akan mengawali ibadah kita ini dengan membacakan ayat firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 106 ayat 1-5 yang berkata, Haleluya, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. Siapakah yang dapat memberitahukan keperkasaan Tuhan, memperdengarkan segala pujian kepada-Nya? Berbahagialah orang-orang yang berpegang kepada hukum, yang melakukan keadilan segala waktu. Ingatlah aku ya Tuhan, demi kemurahan-Mu terhadap umat-Mu, perhatikanlah aku demi keselamatan yang daripada-Mu, supaya aku melihat kebaikan kepada orang-orang pilihan-Mu, supaya aku bersukacita dalam sukacita umat-Mu, dan supaya aku bermegah bersama-sama milik-Mu sendiri. Saudara, mari kita datang kepada Tuhan. Kita akan naikkan sebuah pujian yang berkata, aku hendak bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Dengarkan kesaksian pujian dari Bapak Jumhana Karya Sesmita dari Jakarta. Waktu dan tempat kami persilakan. Jalanku gelap dan ngeri, Tuhanku perlu pertolongan, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Tak dapat jalan sendiri. Tuhan, tolonglah daku. Biarlah sinar-Mu menerangi, sebab ku tak dapat jalan
sorgaku, ku sangat lemah dan letih. Jalanlah Tuhan dengan padaku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Tak dapat jalan sendiri. Tuhan, tolonglah daku. Dialah sinarmu menerangi, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Ku tak dapat jalan sendiri. Tuhan, tolonglah daku. Dialah sinarmu menerangi, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Sebab ku tak dapat jalan sendiri. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, Ibu Pendeta Dr. Dike Mokodaser MTH dari Samarinda. Saya percaya bahwa sebagai orang percaya, kita selalu haus dan rindu akan sabda firman Tuhan untuk mengisi hati, jiwa, dan pikiran kita. Sebab firman Tuhan itu dapat menegur, mengingatkan, memberkati, meneguhkan, dan memulihkan hidup kita, sehingga kita bisa hidup dalam firman-Nya. Kita sambut kebenaran firman Tuhan dengan menaikkan sebuah pujian yang berkata, jiwaku merindukanmu. Haleluya. Amin Tuhan. Kami rindu akan Engkau mengisi seluruh kehidupan kami.
Puji Tuhan, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bertemu kembali pada saat ini untuk mendengarkan tentang firman Tuhan. Dari Samarinda, saya Dike Mokodaser, perwakilan Yamari Samarinda, menyampaikan salam kepada sahabat Yamari, sahabat MHM, dan seluruh pemirsa di seluruh Indonesia. Puji Tuhan, saat ini kita mau merenungkan satu bagian firman Tuhan dengan judul, Mengapa Kita Harus Bersyukur. Firman Tuhan tersebut terdapat dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 yang berbunyi demikian. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, mengucap syukur adalah gaya hidup orang Kristen. Dalam arti bahwa semua orang Kristen harus berusaha mengucap syukur di dalam kehidupan ini. Pernahkah Anda berpikir, mengapa kita harus mengucap syukur? Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, saya ingin supaya kita kembali melihat cerita Alkitab dalam Perjanjian Lama, yaitu kitab Keluaran yang menceritakan bangsa Israel yang keluar dari tanah Mesir, di mana bangsa Israel ini sering menikmati kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan di tengah-tengah kehidupan mereka. Tetapi ketika mereka menikmati mujizat Tuhan dalam hidup mereka, mereka selalu mengucap syukur, bersukacita, dan mengatakan bahwa Tuhan itu baik. Tetapi ketika mereka menghadapi persoalan seperti kekeringan atau masalah makanan, dengan sekejap hati mereka berubah dari mengucap syukur kepada bersungut-sungut. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kadang-kadang kita menjadi seperti bangsa Israel, di mana kita mengucap syukur ketika kehidupan kita baik-baik saja. Namun ketika hidup kita dihadapkan dengan persoalan, maka dengan sekejap ucapan syukur kita menjadi bersungut-sungut. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, mari kita melihat tentang arti daripada mengucap syukur itu sendiri. Dalam bahasa Yunani, mengucap syukur, kata yang digunakan adalah eucharisteo, yang berarti bahwa perhatian kepada pemberian Allah. Dalam arti, mengapa kita harus mengucap syukur? Karena Tuhan telah melakukan banyak perbuatan baik di tengah-tengah hidup kita. Dan itu menjadi alasan dalam hidup kita untuk mengingat-ingat segala kebaikan Tuhan. Tapi mengapa banyak orang Kristen yang sudah menikmati kebaikan Tuhan,
tetapi tidak mengucap syukur ketika menghadapi persoalan hidup. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, psikologi membantu kita untuk memahami mengapa kita dengan mudah berganti daripada mengucap syukur kepada bersungut-sungut. Rupanya dalam fungsi otak kita terdapat dua, yaitu otak sadar dan otak bawah sadar. Menurut psikologi, otak sadar berfungsi hanya 12% saja. Namun, otak bawah sadar berfungsi 88%. Itu berarti bahwa otak bawah sadar yang lebih banyak mengendalikan kehidupan kita. Segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita, kita akan pertama-tama menghadapi dengan otak sadar. Seperti halnya sekarang, saudara-saudara mendengarkan firman Tuhan. Kita menggunakan otak sadar 12%. Namun beberapa waktu kemudian, atau bahkan ketika waktu berjalan sampai besok, kita mungkin kurang mengingat lagi tentang bagian firman Tuhan yang kita renungkan. Karena apa yang kita sudah dengar tersimpan di bawah otak bawah sadar. Nah, rupanya demikianlah hal yang sama ketika kita melihat hidup kita, mengapa kita kurang mengucap syukur. Rupanya banyak sekali kebaikan-kebaikan Tuhan yang akhirnya terlewat dari waktu ke waktu dan tersimpan di fungsi otak bawah sadar. Akhirnya kita melupakan kebaikan Tuhan itu yang menyebabkan kita kurang mengucap syukur. Itu sebabnya dalam pelajaran psikologi kita mengenal apa itu membangun kesadaran. Dalam setiap hidup menjalani kehidupan ini, agar kita tidak lupa kebaikan Tuhan, kita harus selalu membangun kesadaran kita. Artinya kita harus mengingat-ingat lagi segala kebaikan Tuhan. Saudara-saudara, saya bertanya kepada saudara, pernahkah saudara mengalami satu kebaikan Tuhan dalam hidup saudara-saudara di masa lampau yang membuat saudara mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan? Silakan menjawab dalam diri Anda. Silakan membangun kesadaran Anda, mengingat-ingat, mereview lagi, memanggil memori dalam otak bawah sadar. Pada waktu itu, saudara dalam kesusahan, saudara dalam pergumulan dan kesulitan, dan saudara ditolong oleh Tuhan. Pada waktu itu, saudara mengucap syukur. Adakah perasaan mengucap syukur pada waktu itu masih kita lakukan? Atau kita sudah lupakan? Maka, mengapa kita harus mengucap syukur?
Karena kebaikan Tuhan itu sudah kita nikmati dalam hidup ini. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, sebetulnya keuntungan apa yang kita peroleh dari mengucap syukur? Saya membaca satu cerita di mana seorang dosen mengajar kepada mahasiswanya. Dan seorang dosen ini adalah seorang yang tidak percaya kepada Tuhan. Dalam arti ateis. Dia memberikan pernyataan kepada mahasiswanya. Dia berkata, kalau Tuhan itu ada, dan dia benar-benar Tuhan, kenapa dia harus meminta pemujaan dari manusia? Kenapa dia harus meminta ucapan syukur dari manusia? Bukankah dia Allah yang sudah cukup dan tidak perlu pemujaan dan ucapan syukur dari manusia? Beberapa saat kelas tersebut hening karena tidak ada mahasiswa yang bisa menjawab seorang dosen ini. Namun tiba-tiba seorang mahasiswi berdiri dan berkata, "Prof, izinkan saya bicara. Jika dari tempat ini saya berkata bahwa dosen saya, profesor saya adalah orang yang hebat, orang yang baik, orang yang pintar, orang yang luar biasa, memiliki sifat-sifat yang baik, dan saya ingin memuja dosen saya. Jika saya berkata demikian, maka saya salah. Sebab apa yang saya katakan tentang dosen saya itu tidak benar. Tetapi kalau saya berkata kepada Tuhan saya bahwa dia adalah Allah yang hidup, dia Allah pengasih, dia Allah yang berkuasa, Allah yang maha baik di tengah-tengah hidup saya pantas mengatakan itu, karena itu benar. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, mengapa kita harus mengucap syukur? Karena bukankah Tuhan kita adalah Tuhan maha baik yang telah berulang kali berbuat kebaikan di tengah-tengah hidup kita? Ingat, kata mengucap syukur adalah memandang kepada nikmat atau perbuatan Allah di tengah-tengah hidup kita. Dan kemudian, mengapa kita harus mengucap syukur? Karena rupanya mengucap syukur itu mendatangkan berkat dalam hidup kita. Ada satu kata Yunani, bentuk kata Yunani phil, yang menjelaskan apabila kita melakukan sesuatu, maka itu akan kembali kepada kita. Termasuk mengucap syukur. Ketika kita mengucap syukur kepada Tuhan, maka sesungguhnya kebaikan-kebaikan daripada ucapan syukur itu akan kembali kepada kita. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ketika kita mengucap syukur kepada Tuhan, maka sesungguhnya jiwa kita memperoleh aura positif.
aura positif itu adalah sesuatu yang dibutuhkan manusia dalam hal apapun. Ketika kita dalam keadaan baik-baik saja dan ketika kita menghadapi persoalan. Kemanapun kita pergi, apabila aura positif itu dalam hidup kita, maka kita akan selalu memandang hidup itu dengan cara positif. Sebaliknya, apabila kita dipenuhi dengan aura negatif, maka apapun yang kita lihat dalam dunia ini akan selalu menjadi negatif. Bagai ketika kita memakai kacamata hitam, apapun yang kita lihat akan menjadi hitam. Mengapa banyak orang yang gagal? Mengapa banyak orang yang frustrasi? Mengapa banyak orang yang mengalami regresif dalam hidup mereka? Atau kemunduran-kemunduran? Karena salah satunya memiliki aura negatif. Mereka menilai hidup mereka dengan negatif. Dan menilai orang lain dengan negatif. Mereka menilai segala situasi dengan negatif. Tantangan-tantangan dengan negatif. Tetapi apabila hidup kita dipenuhi dengan aura positif, maka ada sukacita dalam hidup ini. Apapun yang kita lihat menyenangkan hati kita. Tantangan yang berat sekalipun akan kita lewati dalam hidup ini. Karena kita memiliki pandangan positif. Firman Tuhan berkata dalam kitab Amsal, orang yang bersukacita dapat menanggung beban hidupnya. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, ketika kita mengucap syukur kepada Tuhan, maka kita sedang membentuk kehidupan kita menerima aura positif. Sehingga kehidupan kita pun menjadi positif. Mengapa kita harus mengucap syukur, saudara-saudara? Pertama-tama, karena Allah telah berbuat baik kepada kita. Kalau Anda lupa, bangunlah kesadaran, ingatlah kembali bagaimana Tuhan telah berbuat baik. Pertolongan Tuhan dalam hidup kita untuk kita jadikan sebagai alasan bagi kita untuk mengucap syukur. Yang kedua adalah ketika kita mengucap syukur, itu akan membangun kehidupan kita menjadi positif. Kita akan menerima aura positif. Kita akan mampu menjalani kehidupannya di dalam dunia ini dengan semangat. Kita akan mampu menghadapi tantangan hidup. Karena sesungguhnya kita memiliki kekuatan. Jiwa kita selalu memandang dan penuh dengan pengharapan. Itu sebabnya saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, mengapa harus mengucap syukur? Segala kebaikan tersimpan di dalam rahasia mengucap syukur kepada Tuhan. Apakah saudara-saudara sudah mengucap syukur hari ini? Ucapkanlah syukur kepada Tuhan. Dan jangan pernah lupa mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan memberkati, biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus,
Tuhan kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk segala kebaikan-kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan kepada kami dalam hidup kami, dalam banyak hal, dan bahkan ketika peristiwa-peristiwa berganti-ganti dari hari ke hari, tahun ke tahun, kami boleh mengingat-ingat bahwa sesungguhnya banyak sekali kebaikan Tuhan yang sudah kami rasakan, yang menjadi alasan bagi kami untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Ampuni kami apabila segala kebaikan Tuhan kami lupakan. Bantulah kami ya Tuhan untuk selalu membangun kesadaran dalam hidup kami untuk melihat kebaikan Tuhan, di mana kami akan selalu membawa itu sebagai ucapan syukur kepada Tuhan. Sekalipun kami menghadapi tantangan-tantangan dalam hidup ini, kami tidak akan lupakan kebaikan Tuhan yang menjadi alasan kami terus mengucap syukur kepada Tuhan. Bantulah kami ya Tuhan, ketika kami mengucap syukur, sesungguhnya hidup kami pun menjadi sehat, positif, dan berbahagia. Kami rindu untuk mempraktekkan firman Tuhan, mengucap syukur dalam segala hal. Ketika kami dalam keadaan senang, susah, dan dalam segala situasi apapun, kami mau belajar mengucap syukur kepada Tuhan. Terpuji nama Tuhan, ini doa kami dalam nama Yesus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, para pemirsa ibadah online Yamari Nasional ke-19 di seluruh Indonesia dan dimanapun Anda berada. Kita bersyukur masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk menjalani hidup di tengah merebaknya pandemi COVID-19 yang sudah berlangsung lebih dari 6 bulan. Dan entah sampai kapan wabah ini akan selesai. Mari kita jalani hidup ini dengan tetap bersandar kepada Tuhan, tetap percaya dan mempercayakan diri kepada Tuhan. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Baru saja kita mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Ibu Pendeta Dr. Dike Mokodasar MTH. Beliau adalah pengurus Yamari perwakilan Samarinda. Beliau juga adalah founder Air Hidup Ministry, sebuah pelayanan konseling dan coaching, melayani di Gereja Baptis Anugerah Samarinda sebagai Ibu Gembala. Kiranya pesan firman Tuhan yang disampaikan memberkati kita semua untuk dapat menjalani hidup dalam situasi dan kondisi apapun dengan tetap mengucap syukur, karena itu adalah kehendak Tuhan yang harus kita jalani. Terima kasih kepada Ibu Dike atas pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati Ibu bersama keluarga dan setiap pelayanan yang dilakukan. Terima kasih juga kepada Bapak Jumhana Karya Sasmita atas kesaksian pujian yang indah dan sangat memberkati. Ibadah online Yamari Nasional berikutnya, yaitu yang ke-20 tanggal 17 Oktober 2020 dengan tema Hidup sebagai Hamba Tuhan, akan dilayani oleh Ibu Pendeta Dr. Hana Budi. Beliau adalah pembina Yamari dan juga sebagai Ketua Sinode GPIA dan juga sebagai Gembala Sidang GPIA Jemaat Immanuel Dutamas Jakarta. Mohon doanya agar pelayanannya nanti menjadi berkat dan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Melalui kesempatan ini, saya mengingatkan himbauan pemerintah dalam masa pandemi COVID-19 untuk tetap mentaati protokol kesehatan dengan ketat, yaitu 3M. Selalu menggunakan masker, selalu mencuci tangan, selalu menjaga jarak aman dengan orang lain, dengan tujuan
memutus mata rantai penyebaran virus corona. Di akhir penayangan ibadah online ini akan ditayangkan nomor rekening bank dan QR Code Yamari untuk Bapak Ibu Saudara yang akan memberikan persembahan. Terima kasih atas perhatian dan supportnya. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Sebelumnya mari kita nyanyikan sebuah lagu Besar Anugerah-Mu. Mari kita satu di dalam doa. Bapa Surgawi, kami bersyukur dan berterima kasih atas pertolongan dan penyertaan-Mu bagi kami hingga saat ini. Melalui ibadah online Yamari kali ini, kami mendapatkan pemahaman, pengetahuan dan pengertian tentang mengapa kami harus mengucap syukur. Tuntunlah kami ya Tuhan, agar kami patuh dan taat dan setia menjadi pelaku firman Tuhan, agar hidup kami tetap eksis di masa sulit, agar kami tetap tegar di masa sukar, dan terus bersinar memancarkan kasih Tuhan dimanapun kami berada. Berkatilah hamba-Mu Ibu Dike yang telah menyampaikan firman Tuhan dalam ibadah online Yamari Nasional ke-19 ini. Berkati tugas dan pelayanannya sebagai bagian dari pengurus Yamari Samarinda, pelayanan konseling bersama tim Air Hidup Ministry, dan juga sebagai gembala sidang Gereja Baptis Anugerah di Samarinda. Berkati juga hamba-Mu Bapak Jumhana Karya Sasmita yang telah memberikan kesaksian pujian yang indah. Berkati keluarga dan pelayanannya. Kami berdoa untuk program ibadah online Yamari yang ke-20 tanggal 17 Oktober 2020 dengan tema Kehidupan sebagai Hamba Tuhan, yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Ibu Pendeta Dr. Hana Budi. Berkati dan urapi hamba-Mu ini ya Tuhan dalam persiapan dan penyampaiannya nanti. Bapa Surgawi, kami berdoa bagi para pemirsa ibadah online Yamari ini dimanapun mereka berada, yang saat ini sedang bergumul dengan berbagai masalah hidup, baik masalah kesehatan yang sedang terganggu, masalah ekonomi yang terpuruk, masalah pekerjaan yang sulit, masalah keluarga, hubungan suami istri yang kurang harmonis, hubungan orang tua dan anak yang retak, pergumulan mencari teman hidup, dan lain sebagainya. Bapak Surgawi, secara khusus kami berdoa untuk Bapak Anton Sugiarto dari Jakarta yang sedang mengalami sakit saraf di kepala dan bersyukur sudah mulai stabil. Kami berdoa untuk Bapak Hadiku, Ketua MHM Makassar, ada gangguan di lidah, pinggang, dan stres. Kami berdoa untuk maminya Ibu Yeni, Koordinator MHM Semarang, yang sedang rawat jalan. Kami berdoa untuk Bapak Edi Joko Prakoso, Koordinator MHM Malang, ada tumor di paru. Kami berdoa untuk Bapak Willy Kalampung di Surabaya yang sedang sakit gula. Kami berdoa untuk Dr. Gigi Kris, sakit kanker pankreas dan sedang dirawat di Singapura. Kami berdoa untuk Pendeta Emeritus Ung Ciulan dari GKI Tasikmalaya. Ada sakit tumor sudah menjalar ke lever di Rumah Sakit Baromus Bandung. Kami berdoa untuk Bapak Gui Tekbi, ayahnya Diana Sari dari Semarang, sakit tua yang menjadi beban keluarga. Kami berdoa untuk Adelaide, Singapura, telah melahirkan pada tanggal 3 Oktober yang lalu. Bayinya bernama Esra dan telah dioperasi membetulkan jantungnya oleh Dr. Sangkar
dan berhasil. Kami berdoa untuk pemulihan dan biaya yang dibutuhkan. Kami berdoa untuk Pendeta Samueli dari GKI Layur, Rawamangun, Jakarta, kena COVID-19. Beliau sudah membaik, tapi istrinya Ibu Lia masih dalam perawatan di rumah sakit. Kami berdoa untuk Pendeta Andreas Abdianto yang akan melakukan PET scan pada tanggal 9 Oktober karena tumor maker CA-nya cenderung tinggi. Kiranya tangan Tuhan yang berkuasa menjamah, memulihkan, dan menyembuhkan tubuh yang sakit. Dalam nama Yesus, jadilah sembuh. Kami percaya kepada Tuhan Yesus yang hidup, yang maha kuasa, yang berdaulat atas alam semesta. Tuhan yang sanggup menolong dan menyembuhkan kami. Dengarlah doa kami ya Bapa, dan kami alaskan doa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, dan kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan, silahkan menulis pokok doanya dan menulis nama dan nomor WA-nya, dikirim ke Sekretariat Yamari dengan nomor 0877 8488 8642. Sekali lagi 0877 8488 8642. Arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Turunlah kiranya kasih karunia, rahmat, damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kehidupan, keluarga, pekerjaan pelayanan saudara, mulai saat ini sampai Maranatha. Amin.